Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Azhar Tahira. Dengan NPM 24200516008 ingin mempresentasikan teori tokoh filsafat bahasa. Filsafat bahasa. Bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, dan pengetahuan. Dalam perkembangannya, bahasa tidak hanya dipelajari sebagai alat komunikasi, tapi juga dikaji secara filosofis untuk memahami hakikat makna, hubungan bahasa dengan realitas, serta pengaruh bahasa terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, lahirlah cabang ilmu yang disebut filsafat bahasa. Adapun latar belakang filsafat bahasa sebagai berikut. Bahasa digunakan dalam seluruh aktivitas manusia. Banyak persoalan muncul mengenai 1. Bagaimana kata memiliki makna. 2. Bagaimana manusia memahami simbol. 3. Bagaimana bahasa dapat menggambarkan kenyataan. Para filsuf mencoba menjelaskan hubungan antara bahasa, pikiran, dan realitas. Pemikiran para tokoh filsafat bahasa menjadi dasar perkembangan linguistik modern dalam ilmu komunikasi. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat bahasa, makna, serta hubungan bahasa dengan pikiran dan realitas. Kajian filsafat bahasa membahas tentang asal-usul makna, fungsi bahasa, penggunaan bahasa, serta hubungan bahasa dengan logika dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu konsep utama filsafat bahasa. Terbagi menjadi 4 yaitu bahasa dan makna. Bahasa digunakan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. 2. Bahasa dan pikiran. Bahasa mempengaruhi cara manusia berpikir dan memahami dunia. 3. Bahasa dan realitas. Bahasa dianggap sebagai alat untuk menggambarkan kenyataan. 4. Penggunaan bahasa. Makna suatu ujaran dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasa. Selanjutnya saya akan membahas tokoh filsafat bahasa dan pandangannya. Pertama yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa bahasa berkaitan dengan dunia ide. Menurutnya, kata-kata digunakan untuk mewakili hakikat suatu benda. Menurut pandangan Plato, bahasa merupakan cerminan ide. Nama memiliki hubungan dengan hakikat benda. Bahasa digunakan untuk mencari kebenaran. Adapun kelebihannya yaitu menjelaskan hubungan bahasa dengan konsep dan pemikiran, dan kekurangannya yaitu terlalu menekankan hubungan ideal antara kata dan objek. Selanjutnya yaitu yang kedua, Aristoteles. Aristoteles menghubungkan bahasa dengan logika dan penalaran manusia. Menurut pandangan Aristoteles, bahasa merupakan simbol pikiran manusia. Kata-kata digunakan untuk menyatakan konsep logis. Bahasa penting dalam proses berpikir dan argumentasi. Adapun kontribusinya yaitu menjadi dasar perkembangan logika bahasa. Ketiga yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai pelopor linguistik modern. Ia memiliki dua pandangan yaitu signified penanda merupakan bentuk bunyi atau tulisan. Signified petanda merupakan konsep atau makna. Ia memiliki kontribusinya yaitu mengembangkan teori strukturalisme bahasa, menjelaskan bahwa makna muncul dari hubungan antar tanda. Selanjutnya yaitu Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein menyatakan bahwa makna bahasa tergantung pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan Wittgenstein, makna adalah penggunaan. Bahasa dipahami melalui konteks sosial. Setiap situasi memiliki permainan bahasa, language game. Kontribusinya yaitu menjelaskan pentingnya konteks dalam memahami bahasa. Terakhir yaitu Noam Chomsky. Chomsky berpendapat bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan manusia. Menurut pandangan Chomsky, manusia memiliki perangkat bahasa bawaan, language acquisition device. Bahasa berkaitan erat dengan struktur pikiran manusia. Tata bahasa bersifat universal. Kontribusinya yaitu mengembangkan teori tata bahasa generatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan filsafat bahasa yang terbagi dalam 3 kategori. Pertama yaitu
dalam kehidupan sehari-hari. Makna kata dapat berubah sesuai konteks. Contoh kata panas, suasana panas, pembicaraan panas. Penerapan dalam media sosial. 2. Penerapan dalam media sosial. Bahasa digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Pemilihan kata dapat menimbulkan makna berbeda. 3. Penerapan dalam sastra. Bahasa digunakan untuk menyampaikan simbol dan makna mendalam. Selanjutnya yaitu analisis. Pemikiran para tokoh filsafat bahasa membantu memahami hubungan bahasa dengan manusia. Namun, setiap teori memiliki keterbatasan. Maka dari itu, gabungan berbagai teori diperlukan agar pemahaman bahasa menjadi lebih lengkap dan menyeluruh. Contoh, Plato terlalu menekankan hubungan ideal bahasa. Chaucer lebih fokus pada struktur daripada konteks sosial. Wittgenstein lebih menekankan penggunaan daripada struktur bahasa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat bahasa membahas hakikat bahasa dan makna. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga alat berpikir. Tokoh-tokoh filsafat bahasa memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu bahasa modern. Pemahaman filsafat bahasa membantu manusia memahami hubungan antara bahasa, pikiran, dan realitas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.